Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wawan sesekali menendang kaleng kosong di depannya. Wajahnya lesu, tatapan matanya kosong, hingga berjalan seperti mengikuti datangnya arah angin. Hari itu merupakan kejadian tersial dalam hidupnya Wawan. Bagaimana tidak, motor yang sehari-hari dipakai untuk mengojek diambil oleh pihak leasing karena tidak bisa membayar. Kemudian rumah kontrakan sepetak di belakang pabrik sudah diancam harus bayar dalam waktu dekat. Kalau tidak, ia harus keluar dari rumah itu. Ia mendongak ke atas, mempertanyakan nasibnya, apakah bisa bertahan di saat seperti ini. Wawan pun menyadari betapa menyesalnya dia meninggalkan keluarga di kampung untuk merantau ke kota, tetapi malah menjadi sengsara. Siang itu sebelum pulang ke rumah, ia mampir ke warung kopi langganan milik Mas Darto. "Mas, satu mas kopinya seperti biasa," ujar si Wawan. "Siap," kata Mas Darto. Melihat raut muka yang lesu dari Wawan, lantas Mas Darto mempertanyakan dan duduk di meja kayu samping Wawan. "Kenapa lagi lu, Wan? Jangan ditekuk gitu muka." Bukan apa-apa, cuman lagi mikirin aja gimana cara dapetin uang buat bayar kontrakan," ucap si Wawan. Dengan berbisik-bisik, Darto menyarankan untuk melakukan pesugihan sate gagak, karena baru-baru ini tetangganya melakukan hal kloni itu dan ternyata ampuh. Mendengar saran dari Mas Darto, sontak saja Wawan kaget bukan main. Ia berpikir, masih adakah orang yang percaya hal mistis seperti itu? "Kalau mau, besok lu gua kenalin sama orang saktinya," kata Mas Darto. "Oke deh mas, besok kalau jadi gua samper ke sini," ujar si Wawan. Selama perjalanan pulang, Wawan dibuat bingung. Di dalam hatinya yang terdalam tidak meyakini apa hal seperti ini masih ada. Tetapi di sisi lain ia juga berpikir, jika ia bisa mendapatkan uang secara cepat untuk membayar kontrakan, agaknya itu bisa jadi pilihan yang pas. Keesokan harinya Wawan menyambangi rumah Darto, pertanda jika ia menyetujui untuk melakukan pesugihan. Mereka berdua lantas ke rumah orang yang dikenal sakti. Di sana Wawan bertanya kepada orang yang dipanggil Mbah itu. Jika pesugihannya menumbalkan nyawa, ia tidak mau, karena buat apa punya uang tapi ujung-ujungnya mati. Si Mbah pun menjelaskan jika pesugihan sate gagak tidak termasuk pesugihan ilmu hitam. Yang dibutuhkan hanya keberanian dan kekuatan mental dari si pelaku. Nantinya Wawan harus menjalani sebuah ritual di sebuah pemakaman, karena itu menjadi tempat berkumpulnya jin dari alam gaib. Selain itu, saat melakukan ritual, Wawan tidak diperbolehkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan agama. Ia diharuskan untuk fokus ke tujuannya mendapatkan kekayaan. Setelah perjanjiannya dengan si Mbah, sebelum malam datang, Wawan terlihat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk ritualnya. Mulai dari burung gagak yang sudah ia tangkap beberapa waktu silam, bambu tipis penusuk sate, arang, hingga tempat panggangan sate. Pertama-tama Wawan bingung mengapa harus burung gagak yang dipakai dalam ritual ini. Namun sekarang ia menyadari jika gagak dijadikan persembahan karena tubuhnya berwarna hitam layaknya ayam cemani yang identik dengan hal yang berbau mitos. Langkah pertama, ia pisahkan antara daging gagak dengan darahnya di mangkok. Kemudian ia memotong daging gagak menjadi beberapa bagian. Ia mengingat kata si Mbah,
kalau bisa berbentuk potongan yang besar, karena makhluk goib suka dengan porsi yang besar. Setelah tusukan sate tersebut lengkap, lantas Wawan mengeluarkan alat-alat pembakaran ke gerobak kecil yang sudah ia pinjam dari temannya. Satu demi satu perlengkapan yang akan ia gunakan selesai. Sekarang tinggal mental yang kuat yang harus Wawan miliki. Malam pun tiba, tepatnya pukul 12 malam. Wawan mulai menuju ke pemakaman yang sepi, yang jauh dari rumah warga ataupun jalan raya. Di sana ia buru-buru melepaskan seluruh pakaiannya hingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Dengan keadaan tanpa sehelai benang, Wawan bersama gerobak kecilnya berjalan mengitari area pemakaman. Di sana terdengar jelas suara burung dan jangkrik yang saling bertautan. Ada perasaan takut di hati Wawan, tetapi ia ingat perkataan Mbah bahwa ia harus melakukan sebagaimana tukang sate yang menjajakan dagangannya. Tak lupa sebelum berteriak layaknya tukang sate, Wawan melumuri daging gagak dengan darah yang sudah ditampung di mangkok sebelumnya. Sate gagak, ayo dibeli. Dilihat dulu juga tidak apa-apa, teriak Wawan di keheningan malam. Ia harus terus-menerus melakukan perkataan tersebut sampai makhluk penunggu makam menghampiri dan memakan dagangannya. Tak lupa di tangan kiri Wawan sudah diletakkan uang 100 ribuan. Sebagai bentuk nantinya si makhluk goib harus membayar dengan pecahan uang sebesar itu. Tanda-tanda kehadiran sosok dari dunia lain mulai dirasakan Wawan. Bau anyir mulai tercium hingga udara dingin tambah menusuk tubuh Wawan yang tidak dihalangi dengan sehelai benang. Ia mengingat kata-kata si Mbah, jika tanda sudah muncul segera berkata berapa harga sate yang dijual. Nantinya harga tersebut yang akan Wawan dapatkan dari ritual pesugihan sate gagak. Jangan lupa beri harga rasional, layaknya berjualan dengan manusia. Sate gagak harganya 100 juta, silahkan dibeli, ucap si Wawan dengan terbata-bata. Karena di ujung seberang tempat ia berdiri sudah ada makhluk berukuran 10 kali lipat lebih besar daripada tubuhnya si Wawan, dengan bulu-bulu yang lebat yang menutupi sekujur tubuhnya. Kaki Wawan gemetar, tangannya mulai lemas saat mengipas sate yang dijual. Keringat dingin pun turun dari atas kepala. Sosok tinggi besar itu menghampiri Wawan. Hembusan nafasnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena lebih tercium seperti tumpukan bangkai di tempat sampah. Satu demi satu sate gagak buatan Wawan dimakan makhluk itu. Setelah selesai, peristiwa yang tidak dibayangkan Wawan terjadi karena di dalam gerobaknya sudah ada tumpukan uang ratusan ribu memenuhi bagian dalam. Ia tidak menghitung berapa jumlahnya, tapi yang pasti uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar kontrakan. Setelah kejadian itu, hidup Wawan perlahan berubah. Ia mulai membeli motor, terbebas dari biaya kontrakan selama 5 tahun hingga mempunyai toko sendiri di depan rumah. Hidupnya kini jauh lebih senang, seperti tanpa beban. Namun di saat ia merasa mempunyai kebebasan secara finansial, hal yang tak terduga terjadi. Pasalnya setiap hari ia selalu bermimpi didatangi oleh berbagai bentuk makhluk astral yang terlihat melotot ke arah dirinya. Wawan merasa hidupnya tidak tenang, seperti hampir gila. Hingga hari ini tepatnya pukul 12 malam ia terbangun karena bermimpi makhluk yang pernah ia temui di pemakaman.
Makhluk itu terlihat berteriak dan menunjukkan taring giginya ke arah Wawan. Wawan membuka matanya, namun tak disangka tepat di depan kepala Wawan ada sosok yang kepalanya melebihi besar kasur Wawan. Dan ia berkata, "Mana sateku?" Ternyata itu tumbal yang sesungguhnya dari pesugihan sate gagak ini. Si Wawan ini harus merelakan jiwanya seumur hidup untuk melayani makhluk goib hingga si Wawan ini mati. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.